Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama Ibu Alen Pezilo VKMPD, mengajar di SMP Negeri 3 Kota Bengkulu. SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini terletak di Provinsi Bengkulu, Kecamatan Teluk Segara. Nah, Kecamatan Teluk Segara ini menjadi potensi gempa bumi yang rawan dalam gempa bumi megatrust Kota Bengkulu. Jadi bagaimana cara kita mengadakan upaya mitigasi bencana gempa bumi akan diintegrasikan pada pembelajaran IPA. Siswa SMP Negeri 3 Kota Bengkulu ini juga merupakan siswa yang beragam, mulai dari gaya belajar, minat, tingkat pemahaman, dan profil siswa. Maka dari itu saya akan melakukan praktik baik pembelajaran berdiferensiasi terintegrasi indeks kerentanan seismik sebagai upaya mitigasi bencana gempa bumi di Kota Bengkulu. Keberagaman siswa terdapat di kelas 83, kelas yang saya ampuh. Saya harus bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan siswa dengan menciptakan pembelajaran yang aktif dan interaktif. Dalam merancang pembelajaran, mencari informasi dari platform Merdeka Mengajar, berdiskusi dengan wakil kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan melakukan asesmen formatif awal. Asesmen formatif awal didapatkan dengan tingkat pemahaman 76% belum paham, 15% paham sebagian, dan 9% paham utuh. Gaya belajar, auditory 17 orang, kinestetik 11 orang, dan visual 5 orang. Dari hasil asesmen saya gunakan untuk merancang proses pembelajaran, yaitu pembelajaran berdiferensiasi dengan memanfaatkan sumber belajar yang beragam. Sebelum memulai pelajaran, saya menyambut murid dengan hangat di depan kelas untuk menumbuhkan budaya positif tertib sebelum masuk ke kelas. Kegiatan pembukaan dalam pembelajaran dengan mengucapkan salam. Menanyakan kabar siswa. Ada yang tidak hadir? Mengecek kehadiran. Siapa yang tidak hadir? Amanda sama Ovia. Amanda kenapa? Sakit. Nah, semoga Amanda sama Ovia cepat sembuh ya. Amin. Allahumma amin. Siapa yang masih ingat? Mengingatkan kesepakatan kelas yang sudah disepakati sebelumnya. Apa kesepakatan kita kemarin? Apa Rehan? Gimana? Iya, boleh tidak boleh makan di kelas supaya pembelajaran itu. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Melakukan ice breaking untuk menciptakan suasana kelas yang santai, menyenangkan, dan interaktif. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan pertanyaan pemantik dari video gempa bumi yang terjadi di Kota Bengkulu dan gempa bumi megatrust untuk melibatkan siswa aktif dalam pembelajaran. Setelah mengamati video pemantik dari gempa bumi Kota Bengkulu yang terjadi dan gempa bumi megatrust, saatnya siswa berdiskusi. Membagi siswa ke dalam kelompok kecil, yaitu 8 kelompok yang heterogen, dengan setiap kelompok terdiri dari gaya belajar yang berbeda, dengan tujuan memberikan variasi stimulus dan sumber belajar agar terbiasa menggunakan berbagai sumber belajar. Anak-anak pilih. Membagikan LKPD dan mengarahkan siswa memilih sumber belajar sesuai minat dan gaya belajarnya. Menggunakan sumber belajar yang beraneka ragam seperti handphone, Chromebook, buku bacaan, YouTube, dan artikel. Dan setiap kelompok informasi yang didapatkan siswa yang beragam. Siswa paham utuh akan bertindak sebagai narasumber dalam diskusi kelompok. Melalui Google Earth. Setelah melakukan diskusi kelompok, siswa diarahkan untuk membuat produk. Siswa diberikan kebebasan untuk membuat produk sesuai dengan keinginannya. Ada kelompok yang membuat peta mitigasi dengan Canva. Ada juga yang membuat produk pendeteksi alat gempa sederhana dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di rumah. Setelah berdiskusi, mempresentasikan produk yang telah dibuat di depan kelas. Di antaranya, produk podcast sebagai upaya mitigasi bencana gempa bumi di Kota Bengkulu. Berkekuatan tinggi, yaitu segmen Megatrust Enggano dan segmen Megatrust Mentawai, yang berdampak langsung dengan Kabupaten Mukomuko dan Kabupaten Bengkulu Utara. Dan yang ada di Kota Bengkulu, ada juga siswa membuat poster dengan Canva dengan memetakan indeks kerentanan seismik yang berada di Kota Bengkulu sebagai upaya mitigasi bencana gempa bumi.
untuk menempelkan poster ini di rumah kalian masing-masing sebagai upaya mitigasi bencana gempa bumi Megatrust di Kota Bengkulu. Selanjutnya, ada kelompok yang memilih produk dengan membuat seismograf sederhana, memanfaatkan barang bekas yang ada di lingkungan sekitar. Epicentrum. Catatan gempa bumi yang dihasilkan oleh seismograf sederhana. Saya akan menjelaskan cara menggunanya. Seperti inilah. Kemudian, siswa melakukan diskusi dengan memunculkan pertanyaan kepada kelompok penyaji. Kita bisa dapat berlari ke arah Muara Bangkahulu dengan indeks kerentanan 2,69. Guru bersama siswa menyimpulkan pembelajaran. Alam yang dapat memiliki dampak luas dan merusak pada kehidupan manusia dan lingkungan. Nah, kalau misalnya terjadi gempa bumi itu, kita evaluasi ke Muara Bangkahulu. Kesimpulan pembelajaran mitigasi bencana gempa bumi di Kota Bengkulu yaitu melakukan evakuasi di Kecamatan Muara Bangkahulu karena indeks kerentanan seismiknya yang rendah. Merefleksikan pembelajaran melalui tanya jawab dan games melalui word wall terkait apa yang sudah dipelajari dan apa yang tidak dipahami, serta menuangkan perasaan siswa setelah pelajaran dengan menuliskan emoji menggunakan post-it dan menempelkan di papan tulis. Untuk melihat tercapainya tujuan pembelajaran, melakukan asesmen formatif akhir dengan menggunakan quizzes. Dengan melihat hasil asesmen, dapat dikatakan tujuan pembelajaran tercapai dan hasil belajar siswa meningkat. Nilai tertinggi diberikan apresiasi penghargaan untuk memotivasi siswa. Kegiatan pembelajaran ditutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Terima kasih anak-anak hebat, kamu telah menjadi ilmuwan cilik yang menggali bumi lebih dalam dan menyebarkan virus baik untuk mengajak masyarakat bersiap untuk menghadapi bencana bumi kapanpun terjadi. Hai, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Nadine Karina Putri dari kelas 83. Pelajaran IPA kali ini, saya dan rekan saya mempelajari mitigasi bencana gempa bumi. Dan saya dan rekan saya membuat proyek alat prediksi gempa bumi sederhana. Di pelajaran kali ini, saya sangat senang sekali karena ada game dan membuat proyek sesuai dengan keinginan saya. Dari pelajaran ini, saya tidak takut lagi akan terjadinya gempa bumi di Kota Bengkulu ini. Sekian dari saya, Nadine Karina Putri dari kelas 83. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Bernama Widya Oktarina Kanda, orang tua atau wali murid dari Nadine Karina Putri yang beralamat di Jalan Jawa nomor 15C, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu. Dalam penjelasan yang saya dapatkan dari anak saya tentang mitigasi bencana gempa bumi yang khususnya sering terjadi di Kota Bengkulu, saya sekarang sudah merasa tidak khawatir lagi. Dan tempat tinggal kami termasuk dalam kerentanan yang sedang. Saya merasa mendapatkan wawasan dan tidak perlu cemas lagi dengan penjelasan yang telah diberikan Nadine. Dan Nadine sekarang juga bersemangat dalam mengikuti pembelajaran mitigasi gempa bumi yang diberikan oleh sekolah. Proses pembelajaran yang dilakukan oleh Bu Alen ya tentang pembelajaran berdiferensiasi dalam topik mitigasi kebencanaan ini sangat bagus sekali dan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, apalagi kita ketahui bahwa di lingkungan Bengkulu ini itu adalah daerah yang rawan gempa. Jadi dengan pembelajaran dan pengalaman yang dilakukan oleh anak-anak dan kita semuanya, harapannya kita semakin siap ya dan waspada sehingga pada saat kapanpun kita mengalami bencana kita tetap bisa menjadi orang-orang yang bisa sukses menyelamatkan diri. Di Kota Bengkulu memberikan apresiasi bahwa praktek baik yang dilaksanakan oleh Bu Alen bisa dijadikan role model dalam menerapkan pembelajaran berdiferensiasi terutama dalam kurikulum Merdeka yang baru tahun ini kami implementasikan. Terima kasih. Selamat Hari Guru Nasional. Guru hebat, Indonesia maju.